Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah, teman-teman, pada video ke-115 ini, kita mempelajari hal baru, yes, yaitu emphatic form. Emphatic form tuh kok nggak pernah dengar ya? Iya, itu artinya bentuk mengeraskan. Bentuk mengeraskan modelnya gimana ya? Nah, nanti contohnya di pelajaran ini akan saya beri contoh lebih banyak, tapi agar teman-teman tahu, nah ternyata emphatic form ini saya ambil lagi contohnya dari lagunya Mr. Elvis Presley. Ya, masih ingat kan Elvis Presley? Nah, dia itu berkata emphatic form ini teman-teman ya, saya ambil sedikit aja liriknya. Nah, itu ada di lagu Hawaiian Wedding Song. Oh, itu emphatic form. Yes, ya. Nah, begini. Blue skies of Hawaii smile on this our wedding day. I do love you with all my heart. Oh, and I do love you. Nah, kata apa Elvis kalau nggak bilang I love you gitu kan selesai kan? Nah, ternyata di lagu Hawaiian Wedding Song itu dia memakai bentuk emphatic form. Mungkin teman-teman akan menemukan contoh lain di buku bacaan ya. Jadi kalau menemukan kata I do terus diikuti kata kerja lagi, mestinya kan nggak perlu ya. Kan kita tahu bahwa do, does, did itu kan cuma untuk bentuk menyangkal dan bertanya. Tapi pada kalimat positif, pakai bantuan do, does, did itu agak aneh. Ya, itu namanya emphatic form, teman-teman. Ya, contoh di lagu tadi itu, jadi Elvis ingin menegaskan. Jadi, langit di Pulau Hawaii ini tersenyum pada hari pernikahan kita. Terus dia bilang, I love you, nggak cukup. Dia bilang, I do love you. Jadi I really love you. Tapi kalau I really love you, bukan bentuk emphatic form. Emphatic formnya adalah, I do love you. Saya benar-benar mencintai kamu with all my heart. Dengan segala segenap jiwaku. Nah, teman-teman seperti biasa, semoga Yongki English School akan menginspirasi teman-teman. Membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam sesuatu yang sudah dipikirkan sebelumnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain yang dirasa perlu, atau bisa bertanya lagi kepada saya di bagian komen. You can, or ya kalau ingin lebih cepat, bisa ke HP saya WA 081654 52502. Ya, teman-teman nggak perlu sungkan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, tak anggap penjelasan saya sudah cukup jelas. Okay, my friends, please get ready. We will talk about emphatic form. Video ke-115. Nah, tadi saya bilang emphatic form. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kok nggak pernah lihat ya. Nah, sekarang lihat teman-teman ya. Emphatic form ini diartikan apa? Bentuk mengeraskan, bentuk menegaskan, boleh emphatic, emphasize ya, menegaskan, mengeraskan ini. Emphatic form ini bentuk mengeraskan atau menegaskan. Nah, kita lihat. Nih, bantuan kata atau kata bantu ya, bukan kata kerja bantu teman-teman ya, bedakan. Kata kerja bantu itu will, shall, can, may, must itu loh. Ya, will punya arti akan, must harus. Nah, kalau bantuan kata do, does, did tidak punya arti teman-teman. Dia hanya digunakan untuk menambahkan kata not atau bertanya dibalik ya. Misalkan I know, I do not know. Bertanya, do you know? Nah, jadi do, does, did ini kita sebut bantuan kata atau kata bantu do, does, did ya, yang seharusnya dipakai pada bentuk menyangkal ya, menyangkal untuk menambahkan kata not
Ya, jadi bahasa Inggris tidak mungkin he not, pasti tidak ada. He does not, he is not, ya. Kalau ada to be, he is my friend, he is not my friend, itu gampang. Tapi kalau kata kerja, he goes there, nambahin not nggak bisa, ngambil bantuan does dulu. Itu sudah bisa teman-teman, pelajaran dasar sekali itu, ya. Jadi bantuan do does did ini untuk menambahkan kata not, dan itu bentuk menyangkal, ya, dan pada bentuk bertanya saja, ya, dengan meletakkan ini bentuk bertanyakan, meletakkan to be, am, is, are, dan lain-lain, atau kata kerja bantu will, shall, can, may, must, dan lain-lain. Itu kan dibalik teman-teman, ya, dibalik. Nah ini diletakkan di muka subjeknya, ya, diletakkan di muka subjeknya atau dibalik. Dan apabila tidak ada to be atau kata kerja bantu, maka harus mengambil bantuan kata atau mengambil kata bantu do, does, did seperti biasanya, ya. Nah, jadi kata bantu do, does, did tidak pernah dipakai, ya, tidak pernah dipakai pada kalimat positif. Pasti ya, oh ya, kalimat positif kan tidak mungkin bantuan do, does, did, karena bantuan do, does, did ini hanya untuk menambahkan kata not pada bentuk bertanya atau dibalik pada bentuk menyangkal yang nambahin not, ya, atau dibalik pada bentuk bertanya. Jadi tidak mungkin do, does, did ini ada di kalimat positif. Nah, itulah pemakaian dasar dari kata bantu atau bantuan kata do, does, did, ya. Namun demikian, kata bantu do, does, did ternyata boleh dipakai pada bentuk positif. Oh, boleh ya. Itu seperti contoh lagu Hawaiian Wedding Song tadi, ya. Boleh pada kalimat positif hanya pada bentuk khusus, yaitu emphatic form, bentuk mengeraskan, bentuk menegaskan, ya, yang berarti really, benar-benar, sungguh-sungguh, ya. Nah, kita lihat contohnya, ya, yang ke-1, kalimat ke-1, to the one you love. Nah, kepada orang yang Anda cintai, it's not enough to say I love you, ya. Tidak cukup untuk mengatakan aku cinta kamu, but I do love you. Nah, jadi tidak cukup. Loh, tapi orang-orang yang sering bilang I love you kok. Ya benar, benar. Tapi itu namanya tidak pakai bentuk mengeraskan. Kalau mengeraskan, nah, I love you ini lebih keras lagi, kita bilang I do love you. Ya, seperti tadi itu loh yang Elvis Hawaiian Wedding Song tadi, ya, blue skies of Hawaii smile on this our wedding day. Nah, terus dia bilang I do love you with all my heart. Nah, jadi I do love you ini maksudnya dia adalah I really love you. Nah, kalau sama, kenapa nggak pakai I really love you? Loh, namanya emphatic form itu ya ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lain kali menemukan kata bantu do, does, did pada kalimat positif, teman-teman tahu, oh, ini yang dimaksud dengan emphatic form itu. Correct. Ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. You must be careful with your ex-wife because she does hate you. Nah, she does hate you ini, she really hates you. Dia benar-benar benci sama kamu, ya. Nah, ini hate-nya pakai S. Iya, karena kan tidak pakai do, does, did. Yang ini, she does hate you. Sudah pakai does, maka hate-nya nggak pakai S, ya. Nah, kalau diartikan tuh ini, kamu harus berhati-hati dengan mantan istrimu. Ini sudah cerai ceritanya, ya. Because karena she does hate you. Dia itu benar-benar benci sama kamu. Aku pakai yang ini aja deh. She really hates you, boleh. Tapi biasa, nggak seni. Yang seni itu ini, she does hate you. Wih, jadi pakai does ini bentuk menegaskan. Dia benar-benar benci sama kamu. Ya. Nah, jadi di buku bacaan kalau menemukan bantuan do, does, did pada kalimat positif, teman-teman tahu, oh itu emphatic form tuh. Yes. Ketiga, although
I was not invited to come to the farewell party, but in fact, I did come to the party. Nah, ini kalau diartikan teman-teman, meskipun saya tidak diundang to be V3, pasif ya, saya tidak diundang untuk datang ke pesta perpisahan itu, but in fact, ya, tapi kenyataannya, I did come. Nah, kok enggak? I came. Loh, I came itu enggak salah teman-teman, tapi bukan bentuk emphatic form. Ya, emphatic formnya menjadi I did come. Wah, ada ya bentuk gitu tuh ya. Ada teman-teman ya, namanya emphatic form. Jadi I did come ini saya benar-benar datang ke pesta perpisahan itu ya. Jadi I did come to the party atau I really came to the party. Saya benar-benar datang ke pesta itu. Padahal tidak diundang loh. Iya. Nah, tidak mungkin kamu datang. No. I did come. Nah, jadi ini mengeraskan. Saya benar-benar datang. Nih, I really came. Benar juga, tapi tidak pakai bentuk emphatic form. Ya, bagus mana? Lebih sini I did come ya. I did. Nah, ini did-nya bisa ditekan teman. I did come to the party. Kalau tidak pakai ini kan I came to the party. Saya datang ke pesta itu. Biasa kan? Tapi kalau I did, nah did-nya tuh bisa ditekan. I did come to the party. Sama dengan ini, she does hate you. Dia benar-benar benci sama kamu. Nah, yang ini I do love you. Waduh. I do love you. Saya sungguh-sungguh cinta kamu. Ya. Tapi nih I love you ditekan. I love. Ya nggak enak teman-teman. I love. Oh, nggak ada Inggris ucapan dirubah-rubah gitu. Nanti panas hot. Kalau panas hot gitu. Ya nggak ada bahasa Inggris. Nanti dingin cold. Dingin cold. Nggak ada ya bahasa Inggris diubah-ubah ucapannya. Jadi I love you. Nggak ada. Nek mau yang aku cinta kamu, yang ini aja. I do love you. Bentuk emphatic form. Ya. Nah, ini tambahan lagi teman-teman. Kita lihat contoh keempat. Ya. I have been teman-teman ya. I've been a teacher of English for more than 40 years. Saya sudah menjadi guru bahasa Inggris lebih dari 40 tahun. So, of course, ya. Jadi tentu saja I do enjoy teaching my students. I do enjoy itu menikmati, senang teman-teman ya. Kalau senang like aja, like cuma suka. Nah, ini menikmati. Jadi I do enjoy teaching ini saya benar-benar ya senang menikmati mengajar murid-murid saya. Padahal kalau saya ngomong I enjoy teaching cukup. Tapi kalau ini itu loh, enjoy. Wah, itu tidak ada ucapan enjoy ya. I do enjoy. Ya, jadi saya benar-benar menikmati, senang mengajar murid-murid saya. Itu sama dengan I really enjoy teaching my students. Lah, kenapa nggak pakai bentuk ini aja? Loh, ini bentuk ini biasa. Betul loh bentuk ini ya. Cuma seninya nggak bisa. I really ditekan itu nggak perlu. Yang nggak mau nekan tuh yang ini aja. I do enjoy. Ya, jadi saya benar-benar senang mengajar murid-murid saya. Padahal artinya sama dengan I really enjoy teaching my students. Ya. Nah, kita lihat contoh kelima. Naturally, everybody does want to be happy in his life. Ya, jadi secara alami setiap orang benar-benar ingin, ya. Jadi kalau ingin, want, tidak ada bentuk ucapan dirubah dalam bahasa Inggris ya. Kalau mau menegaskan yang ini want jangan want tapi does want. Ya, jadi secara alami setiap orang does want, benar-benar ingin. Nggak pakai s ya, nggak kan bisa pakai does kan. Loh, everybody kok pakai does ya? Loh, everybody itu kan setiap orang. Ya, bentuknya tunggal walaupun pengertiannya jamak. Makanya kita bilang everybody is happy, tidak boleh are ya. Karena pengertiannya jamak tapi bentuknya tunggal. Ini sudah pernah saya terangkan di video-video sebelumnya ya. Jadi setiap orang benar-benar ingin bahagia di dalam kehidupannya. His, karena everybody dianggap tunggal teman-teman ya. Sama dengan everybody
really wants. Setiap orang benar-benar ingin bahagia di dalam kehidupannya. Bentuk ini betul loh teman-teman ya. Cuma ini one-nya pakai S ya, karena everybody dianggap tunggal ya. Jadi really wants. Tapi bentuk emphaticnya tidak ada. Kalau mau yang emphatic form ya ini. Jadi everybody does want. Jadi enak ya ucapannya ya. Everybody does want. Jadi benar-benar ingin bahagia dalam kehidupan mereka. Itulah emphatic form teman-teman ya. Nah, ini saya tulis memang barusan saja tanggal 22 Agustus 2024. Nah, sekarang teman-teman, jadi kalau bilang aku suka makanan ini, I like this food, kok kurang kuat ya? Tambahi, I do like this food. Waduh. Jadi aku suka nemen gitu loh dengan bentuk emphatic form ini. Oke? Nah, teman-teman, setelah teman-teman tahu emphatic form ini, gimana? Sulit? Ya sama sekali enggak. Ya, ini sebenarnya pelajaran dasar kok. Cuman apa sih? Bantuan do does it itu ternyata boleh ya dipakai pada kalimat positif. Lah itu untuk mengeraskan fungsi kata kerjanya. Ya. Jadi kalau kembalikan yang I love you itu ingin supaya si ceweknya nih merasa yakin bener I do love you. Pakai I do love you itu peningkatannya lebih tinggi ya. Tapi sebaliknya loh, kalau I hate you, kita bilang I do hate you. Wah, ini nggak enak teman-teman. Jadi ini bukan benci. Tapi boleh nggak ucapan hate, I hate you? Oh, nggak boleh. Bahasa Inggris nggak ada ucapan dirubah-rubah. Ya, benci, kalau Indonesia kan benci. Nah, kalau Inggris hate, nggak ada hate. Ya, I do hate you. Ternyata cuma gitu emphatic form teman-teman. Nah, lain kali kalau teman-teman bertemu bentuk semacam ini, do does did pada kalimat positif, ini yang dimaksud emphatic form. Yes. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.